Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Lentera Learning and Training for Extra Ability. Di video kali ini kita akan membahas mengenai using abbreviation in training, atau dalam bahasa Indonesia menggunakan singkatan di dalam training. Ya, abbreviation kalau misalkan kita translate ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah singkatan. Saya pribadi kalau misalkan membawakan training, saya suka memakai abbreviation ini atau singkatan ini. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan dua alasan kenapa saya menyukai atau pentingnya menggunakan abbreviation atau menggunakan singkatan di dalam training. Sebelum kita masuk ke intinya, saya memiliki pertanyaan. Jadinya pertanyaan saya adalah, how long the training need to be conducted? Jadinya kalau misalkan kita buat training itu harus berapa lama sih? Macam-macam jawabannya. Ada yang bilang 30 menit cukup, 1 jam cukup, 2 jam, atau full day training 8 jam, 6 jam juga bisa. Tapi jawaban yang tepat adalah it depends, tergantung. Tergantung dari apa? Mungkin tergantung dari banyaknya orang, atau mungkin kalau di hotel ya tergantung dari okupansi. Jadinya bisa training itu lama, bisa training itu juga cepat. Nah, training yang cepat itu contohnya seperti apa? Training itu nggak harus lama. Ya, training itu bisa 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan sampai berjam-jam pun bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin training yang cepat, 15 menit ataupun 10 menit itu sudah cukup. Oke, sampai di situ dulu. Nah, sekarang saya punya challenge untuk teman-teman. Lihat gambar di sini. Oke. Try to remember this in 10 seconds. Ingat gambar ini dalam waktu 10 detik. Ya. 1 sama dengan bentuknya seperti itu, 2 sama dengan bentuknya seperti U, 3 sama dengan bentuknya L. Coba ingat dalam waktu 10 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana teman-teman? Mudah untuk mengingatnya? Dalam hitungan 1 sampai 10 saya rasa cukup sulit ya untuk mengingatnya. Tapi ada cara yang lebih mudah. Nah, saya perlihatkan caranya adalah seperti ini. Ya, ini disebut sebagai teknik Odoboko. Ya, teknik Odoboko itu apa? Jadinya ini cara untuk mengingat dengan mudah. Simple kan? Jadinya kalau misalkan teman-teman besok-besok dapat training dengan challenge seperti ini, ingat-ingat saja teknik ini ya, Odoboko. Pertanyaannya adalah korelasinya apa dengan abbreviation atau singkatan di dalam training? Tadi saya bilang, kalau misalkan kita membuat training, bisa cukup trainingnya 15 menit saja. Nah, bagaimana bisa memaksimalkan 15 menit tersebut? Gunakan abbreviation. Ya, gunakan singkatan di dalam trainingnya kita. Kenapa abbreviation itu penting atau kenapa abbreviation itu perlu? Apalagi kalau misalkan trainingnya hanya sebentar saja. Nah, ini alasannya. For shorten the time, ya, untuk mempersingkat waktu. Jadinya kalau misalkan trainingnya mungkin 2 jam, kita bisa persingkat trainingnya kita dengan menggunakan abbreviation, ya, dengan menggunakan singkatan. Nah, kalau misalkan trainingnya kita hanya 15 menit atau hanya 10 menit, ya materi trainingnya kita bisa abbreviation secara full, ya. Karena apa? Alasan kedua, easy to remember and easy to understand. Mudah diingat dan mudah untuk dimengerti. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham, saya berikan contoh. Saya membawakan training mengenai handling komplain, atau saya membawakan training mengenai bagaimana caranya ketika ada orang komplain kita dapat menghandle-nya. Anggap saja okupansinya kita sedang tinggi dan kita sedang rush hour, ya. Jadinya
kita hanya memiliki waktu 15 menit untuk training. Slide yang saya akan tampilkan adalah seperti berikut. Example of using the abbreviation. Contohnya ada di sini, bisa teman-teman baca. Learn, ya. Jadinya saya menggunakan metode learn. Apa itu learn? Ya, metode learn ini banyak digunakan dari zaman dahulu, mungkin ya dari tahun 2000 sekian ini metode learn ini sudah sangat terkenal dalam menghandle complaint, dalam training handling complaint. Apa itu learn? Learn itu ada listen, empathize, apologize, respond, and notify. Ya, jadinya ini contoh dari abbreviation atau singkatan yang bisa kita gunakan. Jadinya lebih mudah, jadi kita lebih dapat menjelaskannya. Oke, kita akan menghandling komplain dengan menggunakan metode learn ya. Ada listen, empathize, apologize, respond, dan juga notify. Terus teman-teman bisa kembangkan sendiri dengan bahasanya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin membawakan training ya, kita nggak perlu trainingnya panjang-panjang. Kalau misalkan kita hanya memiliki waktu 10-15 menit, kita masih dapat membuat training tersebut secara baik dan juga bagus. Caranya dengan apa? Ya gunakanlah di dalam materi trainingnya kita yang singkat itu dengan abbreviation atau dengan singkatan. Teman-teman bisa kok menciptakan singkatan sendiri mungkin atau secara kreativitasnya teman-teman. Kalau saya pribadi tadi di awal video saya sudah jelaskan, saya paling suka menggunakan singkatan atau abbreviation ini. Karena apa? Karena lebih simple dan lebih mudah ditangkap oleh audiens atau oleh partisipannya kita mengikuti training. Oke, saya tutup video kali ini dengan satu quote seperti biasa atau dengan satu kalimat, yaitu always try to find a way to make training more efficient, easy to remember, and easy to understand. Jadinya selalu menemukan cara-cara yang lain untuk membuat sebuah training itu lebih efisien, mudah diingat, dan juga mudah dimengerti. Thank you teman-teman sudah menonton video kali ini. Kalau misalkan suka dengan video ini, silahkan like ya. Bye-bye.